محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pembahasan terdahulu kita telah sampai kepada syaratus sah yang kedua, yang ketiga, ciri-ciri datangnya hari kiamat yang ketiga, yaitu al-ismah min habis sayf, adanya peperangan-peperangan dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, sehingga kemudian ketika itu kondisi kaum muslimin menjadi baik kembali setelah munculnya berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam kerusakan-kerusakan, munculnya nabi-nabi palsu, murtaddin, ingkaruz zakah wassalah, dan lain sebagainya. Pada pembahasan terdahulu kita telah sampai kepada hadis yang panjang dan di dalamnya menjelaskan beberapa fitnah-fitnah, kejadian-kejadian huru-hara yang terjadi di hari kiamat. Di antara adalah ummiyah summa 'alaiha, munculnya orang-orang yang buta, munculnya orang-orang yang tuli, tapi mereka menjadi para dai yang menyeru manusia, menggiring ke dalam neraka jahanam. Adapun sifat-sifatnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah jenis manusia dan perkataan mereka sama dengan perkataan manusia. Maka dalam kondisi seperti ini, jalan keluar bagi kita adalah membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, mengamalkannya. Selain daripada itu, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mentaati pemimpin, walaupun mereka itu zalim dan fajir. Dan kemudian kita juga diperintahkan untuk menghindari, menjauhi dan meninggalkan semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang ada. Kemudian Nabi mengatakan, fa'tazil tilkal firqah kullaha walau ta'addu bi asli syajaratin. Maka tinggalkanlah kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada, semuanya, walaupun engkau menggigit akar pohon. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi apapun yang terjadi. Walaupun memegang sunnah Nabi, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, ini bagaikan berjalan dengan menggenggam bara api di atas air. Panas terasa. Semua orang memusuhi, semua orang menghina, semua orang mencerca dan mencela, bahkan tidak sedikit yang berusaha untuk menghancurkan dan membunuh. Panas memegang sunnah Nabi. Akan tetapi
Ini adalah merupakan kewajiban. Apabila kita melepaskannya, maka akan padamlah sunnah itu dan lepas dari genggaman kita. Berarti kita hancur dalam rangka memegang sunnah. Ini lebih baik dibandingkan kita dalam keadaan jaya tapi kita meninggalkan sunnah. Lebih baik kita mati di atas sunnah daripada kita hidup senang tapi kita menginjak-injak sunnah. Lebih baik kita hancur karena mempertahankan dan mengamalkan ajaran Nabi dibandingkan kita disanjung dan dipuji manusia sementara kita hidup dalam keadaan menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta yudrika ka al-mauta al-mautu wa anta 'ala dzalik, sampai kematian menghampirimu engkau dalam keadaan seperti itu, menggigit sunnah tadi sampai kita mati. Jadi iltizam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah atas kematian diri kita. Enggak cukup setahun 2 tahun dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah 10 tahun jadi ahlu sunnah, sekarang adalah tinggalkan sunnah. Kan sudah banyak amalan sunnah yang saya lakukan. Akhirnya kemudian gak jadi ahlu sunnah lagi, jadi mantan ahlu sunnah. Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlu khawatir ketika kita menjalankan sunnah Nabi, mempelajari sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin keselamatan untuk kita. In tansurullah yansurukum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan juga Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurru man khadalahu hatta yati amrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahirina 'alal haq, yang mereka senantiasa mempertahankan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum ay man khadalahum, dan Allah menjamin bahwa orang yang memusuhi, orang yang berusaha menghancurkan orang-orang yang mereka memperjuangkan sunnah, sama sekali tidak akan bisa menghancurkan ahlu sunnah. Sebagaimana kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian saya tanya, di zaman Nabi dulu mana yang lebih banyak, orang kafir atau orang muslim? Kafir lebih banyak. Ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi seorang diri, nggak ada pengikutnya kecuali 2 orang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nggak ada pengikut yang lain kecuali istri Rasulullah sendiri dan Ali bin Abi Thalib. Orang kafir mereka itu berebut ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggupkah mereka membunuh Rasul? Rasul itu dikepung malam hari, rumahnya dikelilingi, dijaga oleh orang kafir. Keluar Rasulullah dari rumah akan dipenggal kepalanya oleh orang kafir. Ternyata apa? Rasulullah keluar dari pintu rumahnya dalam keadaan aman, sementara mereka orang kafir tertidur pulas. Kenapa? Orang yang mempertahankan sunnah Nabi dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala keselamatannya. Oh, itu kan Nabi, Ustaz. Kita kan bukan Nabi, orang biasa.
Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ini juga contoh ahlu sunnah. Kalau tadi kita katakan itu kan Rasul, Ahmad bin Hanbal itu manusia sama seperti kita juga. Manusia sama seperti kita juga. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, cuma 3 orang ketika itu yang mengikrarkan sunnah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Satu pun meninggal dunia, tinggal 2. Yang satu pun kemudian nggak ada harapan. Maka tinggal Imam Ahmad sendiri ketika itu. Sendirian, bayangkan orang jutaan manusia yang hidup ketika itu, ribuan ulama yang hidup ketika itu, tidak ada yang berani menyatakan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, kecuali Imam Ahmad seorang diri di zaman itu. Kemudian apa? Imam Ahmad mau dibunuh, mau dibawa ke Tursus. Tursus ini suatu tempat di mana ketika itu tentara Romawi sedang ada di sana, perang melawan kaum muslimin di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun ketika itu di Tursus, sudah Ahmad bin Hanbal datang ke sini biar dihukum bunuh di sini. Imam Ahmad dibawa ke Tursus. Di tengah jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, jangan kau pertemukan aku dengan Al-Ma'mun. Esok harinya Al-Ma'mun meninggal dunia. Imam Ahmad selamat ketika itu. Di zamannya Al-Ma'mun, di zamannya Al-Mu'tasim Billah lebih gawat lagi ketika itu. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, kecuali Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu dihadirkan di mahkamah, diadili, sudah berkumpul di situ manusia. Hari itu, kejadian itu, tokoh-tokoh itu pada tutup. Seperti apa? Seperti hari besar, seperti hari raya. Karena Imam Ahmad ini mau dilibas, mau dicambuk, mau dibunuh ketika itu. Semua toko-toko pada tutup, warung-warung pada tutup, kegiatan pada berhenti, nunggu bagaimana sikap Imam Ahmad ketika itu. Maka sedikit pun Imam Ahmad tidak bergeming. Ahmad, apa yang kau minta? Kau minta wanita, aku beri. Kau minta jabatan, aku kasih. Apa yang kau inginkan? Kau mau jadi tukang fatwa, mau jadi ulama di sini di kerajaan, aku beri. Tapi tolong katakan Al-Quran adalah makhluk. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Datangkan dalilnya. Kalau memang ada dalil yang menyatakan Quran adalah makhluk, aku akan ikuti. Ahmad bin Hanbal dicambuk dengan 29 kali cambukan. Bayangkan, kalau nyambuknya pakai pelepah kurma, pelepah sawit masih mending. Cambuknya pakai apa? Rantai. Cambuk 29 kali. Dalam riwayat 27. Dan yang Al-Gojo mencambuk ini bilang, kalau yang aku cambuk itu gajah, 3 kali aja mati gajah itu. Imam Ahmad 29 kali tapi tidak meninggal dunia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Al-Muqtasim Billah meninggal dunia. Imam Ahmad tetap hidup. Jadi antum ini gak usah takut ketika kita mempelajari hadis Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mengajarkan sunnah Rasulullah, membela sunnah Rasulullah. Karena yang menjamin keselamatan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlah kita sedikit. Perang Badar 300 lawan 1000 lebih. Siapa yang menang? Yang jumlahnya sedikit, jumlah pasukan kaum muslimin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah. Ini karena sebab apa? Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan kaum muslimin itu bukan karena sebab banyaknya kaum muslimin, tapi karena sebab apa?
kokohnya mereka di atas sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi, menangnya kaum muslimin, jayanya kaum muslimin bukan karena banyaknya jumlahnya, tapi karena sebab apa? Kokohnya mereka di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, hatta yudrikaka al-mautu, kau pegang sunnah, kau gigit sekuat-kuatnya sampai engkau meninggal dunia. Wa anta ala dzalik, dalam keadaan kau masih seperti itu. Sudah, kita lanjutkan setelah selanjutnya. Ada yang bilang?